Ya baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Talk Show dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita sore hari ini ya mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu umum kami pemilihan umum tahun 2019. Dan saya juga masih mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini di line telepon 0852 1250 5398 dan masih bersama narasumber di sini ada Pak Nyarif, kemudian Pak Askalani dan Ibu Syarifah Rahmatila. Dan ini juga sudah kita bahas tadi Bu ya bagaimana pengawasan-pengawasan yang dilakukan dan juga bagaimana jenis pelanggaran yang nantinya terjadi. Nah, lalu bagaimana juga pelanggaran kampanye yang wajib dilaporkan oleh masyarakat apabila menemukan di lapangan terjadinya pelanggaran itu seperti apa Pak Nyarif? Ya, pada prinsipnya kan setiap kalau masyarakat memberikan laporan kepada kita, itu aparatur kita harus menerima. Baik. Mau laporan itu terpenuhi unsur atau tidak unsur, terima dulu. Dan kita sudah instruksikan kepada pengawas pemilu bagaimana mereka bisa menampilkan sebagai pribadi pengawas yang profesional. Mereka terima. Jadi kira-kira dengan menerima dengan baik itu, kira-kira orang yang melapor ini kan tidak kecewa juga ini Pak tidak ya? kecewa. Pada prinsipnya dia kan lagi sakit kepala dan marah sekali. Dan dengan cara kita menerima dengan baik itu minimal 50% kemarahannya hilang dulu. Oke, ada faktor psikologi juga di situ. Kita gitu dulu. Jadi ini yang kita masukkan meningkatkan pelayanan birokrasi pengawas pemilu kepada masyarakat harus lebih care. Gitu. Yang kedua, baru kita komunikasikan pelan-pelan. Ini laporannya siapa yang melapor dan itu dipenuhi semua. Jika pun tidak terpenuhi saat itu, mereka kita berikan kesempatan memenuhinya. Nah, ada waktu 3 hari itu dipenuhi. Kemudian dia report. Baru kemudian kita proses laporannya. Apakah laporan ini nanti dia pelanggaran administrasi, kita lanjutkan. Lalu kalau misalnya laporan ini ternyata tidak terpenuhi unsur ya formil materialnya, kita sampaikan juga kepada pelapor ini tidak bisa kita tindak lanjuti ya karena apa, misalnya saksinya tidak ada, buktinya tidak ada, dan tentu ya laporan-laporan itu kan tidak boleh fitnah nah, kan harus ada. Lalu bagaimana terkait dengan mereka sekarang, problem masalah lapor-melapor ini adalah problem orang masyarakat kita tidak mau tambah urusan. Kadang ya itu udah tambah lagi urusan karena melapor. Yang kedua mereka juga takut nanti akan diintimidasi. Nah persoalan ini tentu wilayahnya adalah menjadi wilayah keamanan. Keamanan itu wilayah kepolisian. Jadi kita lapor saja kepada polisi kalau merasa diancam. Sekaligus juga lapor kepada pengawas pemilu. Intimidasi dan ancaman itu juga bagian dari pelanggaran. Nah itu yang terkait dengan laporan. Kita akan memberlakukan laporan itu tetap kita terima. Yang kedua, kalau dia ini kita dapati sebagai temuan, nah kita proses juga. Nah, laporan itu yang perlu diketahui, laporan masyarakat itu orang yang disampaikan kepada pengawas itu 7 hari sudah diketahui kapan peristiwanya. Jadi kalau dulu nggak begitu kan? Lewat 7 hari? 7 hari langsung peristiwa sudah lewat 3 hari. Ini langsung kadaluarsa. Peristiwanya bisa lama, tapi dia sejak kapan diketahui? Nah itu ini berbeda. Ini bentuk lain kebijakan pengawas ini terhadap proses pelanggaran tidak boleh dibiarkan. Yang lebih care juga nih Pak ya. Lalu kalau temuan itu juga temuan itu tidak kapan. Jadi ini hal yang berbeda yang saya Dan itu masih ada kadaluarsanya tidak ini Pak? Ya tentu kalau dia ketahuinya sudah lama, dia sudah tahu sebulan yang lalu peristiwanya kemudian di-report sekarang ya tidak mungkin karena tahapan jalan nih. Sudah tahapan jalan. Mungkin ini juga ketika dilapor itu berapa lama? Oh begitu. Untuk diproses itu harus tindak lanjut. Ya, tindak lanjut. Tindak lanjutnya tuh pasti. Ini tugas Bawaslu ini ya. Tindak lanjutnya pasti itu, misalnya laporan pelanggaran administrasi. Begitu dia sudah diregister, itu argonya 14 hari sudah putus. 14 hari. Yang begitu-begitu itu masyarakat harus tahu ya. Supaya apa? Jangan ada sakwa sangka dan jangan Bawaslu pun di kabupaten kota saya pikir punya kelemahan. Jadi itu harus ke kabupaten kota, ke masyarakat itu harus disampaikan. Hal lain lagi mungkin yang belum meningkat. Tadi kan udah ada peningkatan mengenai durasi waktu. Yang belum meningkat itu keamanan saksi.
Iya. Ini yang bolak-balik dalam setiap tahun kalau kita buat pertemuan, Baik. ada seminar itu yang kita Artinya ini sampaikan. aktivis juga memantau ini Iya. Bu ya. Iya. Jadi Iya. masyarakat hari ini nggak begitu peduli untuk melaporkan money politik misalnya, karena ya mereka nggak mau beresiko Iya. Baik. akan Nggak ada diancam. jaminan. Jadi itu yang sebenarnya saya ingat waktu kita pertemuan-pertemuan seminar setelah pemilu, selalu itu yang kita sampaikan. Tapi kan agak sulit juga karena ini kan regulasi dibuat oleh DPR. Artinya juga harus mengajukan lagi ini Bu ya. Iya, dan di mana-mana saksi itu selalu mengalami hal yang berat dalam hidupnya ketika dia berani melaporkan. Oke. Tapi nggak dilaporkan ya, misal hari ini dalam pertemuan tertutup, dalam kampanye tertutup, nampak jelas memang dia bawa bungkusan, dia bawa duit, dia bawa sarung, bawa macam-macam. Itu kan masuk dalam money politik, bukan kos politik. Iya. Nah, tapi ketika saksi ingin menyampaikan itu, saksi itu harus pindah dari sana. Iya, Dan takut ya. nggak lagi di situ, dia harus memikirkan keluarganya, Oke. anaknya dan Artinya saksi sebagainya, juga kan. menempatkan Nah, posisinya ini Bu ya. Artinya memikirkan juga diri seperti apa. jadi mungkin secara regulasi yang kita harapkan, saya ingat beberapa usulan kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu bagaimana laporan tersebut sebenarnya ya metodenya terserah lah bagaimana orang yang ahli hukum menjelaskan ini. Saksi diberi perlindungan dalam bentuk apa, atau katanya ada kerahasiaan saksi yang tidak disebut nama dan sebagainya, itu juga nggak bisa dijamin. Baik. Karena sampai hari ini jangankan kampanye pemilu, Iya. kekerasan dalam rumah tangga, kemudian hal yang lagi itu tetap menjadi sasaran utama itu saksi. Oke. Jadi sehingga ada kesaksian palsu misalnya kan, ada kesaksian lain-lain yang harus Oke, artinya diperhatikan. di sini kata kuncinya juga di saksi juga ini Bu ya, yang Iya. harus melihat posisinya juga ini sebagai apa. kita tahu sebelah rumah kita itu ada kampanye tertutup, ya kan? Dia bawa bingkisan, bawa duit, belum lagi yang disebut mengenai serangan fajar. Itu Di akhir-akhir ini hampir ya. seluruh orang tahu yang akan memilih, Ya. dan siapa pelakunya juga orang tahu. Yang terpilih sekarang itu hampir rata-rata melakukan serangan fajar. Baik. Dan Bawaslu, Panwaslu juga tahu, tetapi nggak bisa menindaklanjuti karena apa? Di dalam regulasi pelanjutan itu persyaratannya itu harus ada saksi. Baik. Siapa yang mau jadi saksi hari ini? Oke. Kita sendiri juga nggak Oke, mau ketika jadi aktivis saksi. sudah bicara ini sudah panjang ini. Iya. Oke, mungkin di waktu kita juga yang sedikit lagi apa ini Pak yang harus benar-benar dilihat yang ataupun juga menanggapi yang dikatakan oleh Bu Syarifah ini. Ya. Untuk regulasi juga mungkin. Ya, sepanjang apa yang ada dalam regulasi kita hari ini, khususnya regulasi pemilu. Jadi terkait dengan pelapor misalnya, pelapor tetap menjadi kita rahasiakan. Lalu kemudian pada saat adjudikasi, karena sifat persidangan Panwas itu terbuka dan dibuka untuk umum, nah saksi baru terbuka itu. Nah, itu kan, nah saat ya kan, ya, karena ini kan nggak mungkin ditutup ya kan. Lalu aspek apa yang kita siapkan? Kita dalam konteks sebatas yang kita menjadi kewenangan kita koordinasi dengan keamanan. Baik. Jadi persidangan kita itu insya Allah lengkap dengan keamanan. Ya, ada beberapa putusan-putusan kita yang kita anggap itu insensitif, ya akan terjadi riak. Misalnya kita sudah punya 5 putusan yang terkait dengan sengketa. Itu pihak keamanan bekerjasama sampai sejauh ini. Kemudian potensi misalnya saksi akan bermasalah itu juga di care sedikit. Oke. Ya. Nah, tetapi tentu ini nggak mungkin sampai berhari-hari ya. Nah, ini bukan domainnya pengawas pemilu. Nah, kita berharap juga di beberapa kesempatan inilah bagian dari koordinasi kita dengan pemerintah, dengan pihak keamanan agar mereka terlibat dalam memastikan keamanan. Salah satu indikator pemilu yang demokratis menurut EDA itu adalah dipastikan ketentuan hukum dan peraturan itu memberikan kepastian keamanan, jaminan perlindungan kepada peserta, masyarakat dalam berproses dalam pemilu ini. Nah, ini saya juga di forum kesempatan ini mengajak, ya kita harus bergeser tren dari tren intimidasi, tren pemilu damai itu bergeser aja pada tren pemilu berkeadilan. Jadi tagline pemilu damai ini seolah-olah kita ini tidak pernah lepas dari konflik saja kan. Oke. Ini Harus berubah tagline-nya nih Pak ya. Harus berubah. Harus sekarang tagline-nya kalau
kalau Bawaslu itu kan jelas bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, itu jelas. Jadi kita merasa pengawasan ini core utamanya yang ada dalam masyarakat. Maka kami sekarang agak sering bicara tentang pengawasan partisipatif, Kak. Oke, nah ini bagaimana untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat juga ini? Ya, maka yang pertama kita ingin mendorong dulu agar yang dimaksud dengan pemantauan dan pengawasan masyarakat itu bukan pada hari H saja, tapi proses sudah dimulai dari sejak awal, dari tahapan awal. Tahapan kampanye. Nah, maka kita selalu pertemuan-pertemuan itu kira-kira apa yang bisa disinergikan program masyarakat, program kelompok-kelompok LSM dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, mungkin nanti kita bisa bicarakan lah kira-kira apa yang bisa masyarakat terlibat di dalam kegiatan pengawasan. Saya kira itu. Oke. Dan apa terasa waktu kita juga sudah usai di kesempatan talk show hari ini ya. Tapi saya juga ingin minta statement closing dari masing-masing narasumber kita. Saya mulai dari Pak Askalani. Silakan Pak, apa ini yang ingin Bapak sampaikan selaku dari LSM Jadi ini Pak, silakan. Pertama, pemilu ini jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa yang membedakan? Yang sangat fenomenal adalah serentaknya pelaksanaan pemilu antara presiden dengan DPR. Jadi ini adalah bentuk pola baru yang sedang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Dengan kompleksitasnya sebenarnya pada proses pileg saja itu juga cukup banyak persoalan, apalagi dengan bertambah dengan pileg ini. Maka saya kira perlibatan banyak pihak dalam rangka menunjang kualitas hasil itu jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Itu satu keniscayaan, ya. Tidak bisa juga, saya kira penyelenggara pemilu ini, ya saya juga sendiri pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya, bahwa memang kita butuhkan banyak pihak untuk berkontribusi memberikan informasi yang akurat kepada kita bersama. Begitu juga adalah tugas utama peserta pemilu partai politik. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka harus lebih bijak dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu jauh lebih baik untuk memberikan garis keturunan, buah untuk keturunan masa yang akan datang. Kalau dari sekarang saja, apalagi dengan kompleksitas pemilu seperti ini, mereka belum beranjak dari tagline yang seperti Pak Nyarif bilang tadi, ya, konflik damai. Nah, mungkin dengan tagline baru, ya kita juga akan membuka suasana yang lebih baik ke depan. Ya. Oke, silakan dari Pak Nyarif, apa yang disampaikan? Ya, saya sebagai pengawas pemilu Provinsi Aceh, yang pertama ya saya mengimbau masyarakat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kualitas partisipasi di dalam pemilu. Kalau dalam perspektif kita ya, mari bersama Bawaslu, Panwasli Aceh dan Panwasli Kabupaten Kota kita bergandeng tangan untuk mengawal pesta demokrasi ini agar apa yang menjadi cita-cita kita dalam melaksanakan pemilu ini bisa kita capai dengan baik. Kita akan dapat wakil-wakil rakyat yang baik, kita dapat pemimpin yang baik, dan ini tentu menjadi amal saleh bagi kita semua. Saya kira itu. Baik, dan sedikit dari Bu Syarifah, silakan Ibu, ini apa yang disampaikan? Baik, pengalaman saya pernah menjadi penyelenggara pemilu, itu usulan saya untuk Bawaslu dan mungkin tidak ada KIP di sini, perkenalkan diri sebesar-besarnya ke masyarakat. Karena apa? Ketika kampanye ini, kita udah mulai kampanye, masyarakat hampir setiap saat dia itu putus akses, dia tidak tahu harus melapor kemana. Nah, jadi masyarakat harus tahu di level terendah manapun itu dia harus tahu kemana dia harus melaporkan sesuatu kalau ada pelanggaran kampanye yang dilakukan. Dan selama ini itu hampir tidak pernah terjadi. Yang kenal dengan Bawaslu itu hanya kita, orang-orang yang memang ya dari dulu udah kenal gitu aja, tetapi masyarakat itu nggak pernah tahu. Itu yang pertama. Selanjutnya ya untuk masyarakat sebagai pemilih, ya tingkatkan kecerdasan. Tidak ada kata lain kita bisa berjuang untuk perubahan yang lebih baik kalau kita itu nggak cerdas. Kecerdasan itu bisa dimulai dengan memahami regulasi-regulasi yang ada, yang berubah, kemudian juga berani setelah memahami itu akan berani untuk melakukan pelaporan kalau ada pelanggaran
kampanye. Oke, dengan paham akan berani jika tadinya pelanggaran ya. Artinya juga masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dan juga memahami segala regulasi dan juga memantau jalannya pemilu ini dan juga kampanye-kampanye yang sedang berlangsung ini. Baik, terima kasih atas kesempatan sore hari ini ya, dan demikian bincang-bincang kita dalam program Talk Show hari ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.